Baik ya Kak, sambil menunggu yang lain kita mulai saja. Karena waktu sudah 4.20. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak. Kita bertemu kembali pada sesi tatap maya atau daring kita pada hari ini tanggal 25 September 2024 masih dalam kegiatan diklat diseminasi PKG PJOK tahun 2024 lokus Rokan Hilir kelas 14. Jadi untuk sesi hari ini kita akan masuk ke masih pada modul 1.1. Kita akan masuk pada pengenalan beberapa media atau framework yang dipakai untuk melakukan refleksi. Di sebelum kegiatan ini harusnya tadi saya cek masih ada kakak yang belum menyelesaikan tugas refleksi awal yang ada pada kuesioner. Saya harap selesai kegiatan ini kakak segera menyelesaikan tugasnya, karena kalau berdasarkan due date atau waktu unggah, kalau normalnya seharusnya jam 12 tadi malam sudah harus selesai diunggah. Namun tadi menjelang kita di meet saya cek baru beberapa orang saja yang selesai, beberapa yang lainnya belum. Jadi harapan saya, karena pada kegiatan ini untuk penugasan memang saya yang menilai, cuman kakak harus tetap menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan pada LMS kegiatan kita. Jadi semua kegiatan ini kita berprosesnya pada LMS yang ada di PMM. Saya nanti coba bantu apa aja fungsi-fungsi fitur yang ada dalam LMS biar kakak lebih mudah lagi mengaksesnya. Dan saya coba jabarkan dulu untuk kegiatan penilaian. Jadi pada kegiatan penilaian saya menilai semua tugas kecuali tes awal, tes akhir, dan juga absensi. Jadi pada tes awal, tes akhir, dan absensi saya serahkan kepada kakak, karena ketika absensi kegiatan daring atau tatap maya ini lebih dari 3 kali tidak masuk, itu pertimbangan kelulusannya menjadi lebih kecil, karena skala kelulusan kita cukup tinggi, di interval 1 sampai 70. Kita dasar paling minimal ambang kelulusan itu nilai 70. Jadi ada beberapa pertimbangan untuk kelulusan, di antara lain itu absensi, penugasan, tes awal, tes akhir, dan bukti karya. Untuk beberapa tugas saya rasa kita hanya membuat refleksi, dan ada beberapa tugas yang membuat PPT, tugas yang membuat video itu nanti ketika sebelum kita melaksanakan kegiatan luring itu yang harus kakak penuhi, yang kemarin kita spill pada kegiatan 2.1 proses pembelajaran yang efektif. Kakak seperti biasanya ada membuat modul ajar atau RPP, cuman waktu jampelnya diperkecil menjadi 30 menit. Pada 30 menit buat semua kegiatan mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai ke kegiatan penutup. Jadi pada 30 menit itu tidak ada video yang dipotong. Jadi kamera tetap aktif, angle kamera melihatkan ke seluruh anak, dan juga kakak sebagai guru atau fasilitator pembelajaran. Jadi tidak ada video yang dipotong, video tetap lanjut saja. Berproses atau pembelajaran yang biasa kakak lakukan, laksanakan saja. Jadi untuk kegiatan PKG ini cukup kaitannya dengan PPG atau kakak yang terpanggil PPG, piloting tahap 1, 2, dan 3. Untuk kegiatan PKG ini, ketika kita sampai nanti di modul 2.1 itu, pembuatan video, setelah kegiatan luring, kita akan ada video aksi nyata. Video aksi nyata yang dibuat di PKG ini sangat sama persis dengan video untuk UKIN ketika kakak mengikuti PPG nanti. Itu sama persis,
Dan pada kegiatan PKG ini, video untuk khusus PJOK itu lebih detail lagi. Di pembelajaran yang PJOK-nya lebih detail lagi, bagaimana Kakak memberikan umpan balik, bagaimana Kakak melakukan pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana Kakak melakukan ekstensi. Jadi semua proses kegiatan luring nanti akan Kakak terapkan pada kegiatan aksi nyata di sebelum atau menjelang akhir kegiatan diklat kita ini. Jadi ini sangat-sangat baik saya rasa untuk kegiatan PPG. Dan satu lagi di PPG ini lebih banyak cenderungnya saya lihat ada banyak ke pedagogik di PKG ini modul 1 sampai 6 nih basisnya juga banyak pedagogik, jadi cukup sangat membantu untuk kegiatan ke PKG juga PPG nantinya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam slide pembelajaran, saya coba bantu buka slide LMS karena saya rasa ada mungkin beberapa kakak yang masih terkendala membuka LMS sehingga masih belum upload surat izin atasan, fakta integritas, dan belum menyelesaikan tugas. Oke, saya coba bantu. Tampilkan, coba chat. Oke Kak, sudah muncul ya. Ini baik Kak. Ini LMS untuk betulnya LMS untuk fasilitator. Cuman isinya sama persis kecuali tools yang di bagian sebelah kiri ini. Di bagian sebelah kiri ini punya Kakak hanya ada saya lihat semua modul, kalau nggak salah saya kuesioner, dan ada 4 atau 5 untuk yang peserta. Kalau untuk yang fasil ini cukup banyak tools modulnya di sebelah kiri. Jadi tampilannya hampir dari sama persis LMS ya. Ini pada bagian pemberkasan, ini akan ada pemberkasan peserta. Ini punya kakak-kakak di sini, pemberkasan peserta. Kak tinggal silahkan unggah pada kolom ini. Kolom surat izin peserta dan unggah fakta integritas peserta. Di bagian atas pada pemberkasan ini ada format untuk membuat fakta integritas dan surat izin atasan. Jadi kakak tinggal mengedit saja. Setelah diedit baru diunggah pada bagian pemberkasan peserta. Itu untuk bagian pemberkasan. Lalu selanjutnya ini kegiatan kita semalam. Jadi tanda hijau, tanda titik hijau ini, tanda titik hijau adalah tanda kegiatan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan daring atau tatap maya. Tanda titik hijau adalah kegiatan daring atau tatap maya. Ini kegiatan sudah kita lewati pada pertemuan pertama kemarin, itu pertemuan materi orientasi program. Jadi tugas pertama kakak setelah kegiatan kemarin yaitu yang ini, refleksi perkembangan kompetensi awal peserta PKG PJOK. Silakan dibuka, nanti perintahnya kakak-kakak akan diarahkan ke kuesioner. Kuesionernya ada di bagian sebelah kiri sini pada slide kakak-kakak. Kalau punya saya ada di bawah sini. Ya, kayaknya ada di nomor 4. Klik aja kuesionernya, ya akan ada tampilannya mana yang akan diisi. Oke, ini tampilannya. Setelah itu, kakak untuk proses pembelajaran kakak pada LMS ini ada elaborasi, partisipasi, ini ada materi ya, halaman 1. Ini tadi untuk kegiatan tatap maya atau daring. Ini kalau ada tanda ini, tanda buku dan pena, itu adalah tugas. Tanda buku dan pena itu adalah tugas kakak-kakak. Jadi silakan dibuka, nanti akan ada perintah tugasnya di sini. Pada kegiatan ini rata-rata menjelang sampai ke 1.6 kita hanya akan melakukan refleksi saja. Tugas kedua kakak setelah kegiatan ini adalah melakukan refleksi framework dan model-model refleksi. Ini tugas untuk setelah kegiatan ini. Jadi kalau ada tanda ini, tanda pena dan tanda buku dan pena ini adalah tugas. Kalau gambarnya hanya kertas lembar yang berlipat ini adalah modul yang bisa kakak pelajari, dan ini adalah penguatan pemahaman dari fasilitator.
Oke, ini kalau yang ini tanda seperti kolom chat, ada tulisan yang berpartisipasi, silahkan kakak-kakak masuk ke dalam halaman ini. Ini adalah proses kakak berbagi, berdiskusi di dalam LMS. Silakan berdiskusi apa saja tentang materi pada hari itu, saling memberikan penguatan, saling memberikan umpan balik pada diskusi itu. Jadi di sini untuk diskusinya, baik. Ini ada beberapa pertanyaan pemantik ini sudah dipelopori atau divolunteer oleh Kak Deni Clara. Kak Deni sudah memberikan refleksi, apa itu refleksi, menjawab 5 pertanyaan pemantik di bagian atas. Jadi kakak-kakak, ketika kakak setuju dengan jawaban Kak Deni, silahkan buat di sini. Ketika kakak-kakak setuju dengan jawaban Kak Deni di sini, ketika ada yang menurut kakak, oh ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom ini, silakan komentari apa yang sudah dibuat oleh Kak Deni. Menurut Kak Deni, refleksi merupakan kita mengulik, melihat, memahami kembali apa yang telah terjadi atau kita pelajari sebelumnya dengan cara melihat apa yang perlu dilakukan ke depannya dengan melihat sisi kekurangan atau kebutuhannya. Jadi ini bisa jadi pemantik untuk Kak berdiskusi, atau Kak ada jawaban lain silahkan dibuat baru. Ini baru punya Kak Deni. Saya juga bisa beri komentar sini. Contoh misalnya seperti ini. Apa yang Kak Deni Oke. Jadi ini saya coba komentar punya Kak Deni, bukan komentar sih, kita sama-sama berbagi. Saya kirim jawabannya di sini, status kirim jawaban. Jawaban saya akan muncul di komentar punya Kak Deni ini. Jadi Kak silakan berbagi itu pada kolom yang gambarnya chat, ada tulisan partisipasi di bawahnya. Oke, ini yang kolom ini contohnya berpartisipasi. Ini kolom 11.B1A berpartisipasi, ikonnya seperti kolom chat. Oke, Kak, jadi di bagian bawahnya lagi ada beberapa lagi ya. Kata-kata sama, ini tentang proses ini modul yang akan dipelajari. Modul yang akan dipelajari contohnya elaborasi, buatkan pemahaman. Jadi sebelum misalnya kita mau masuk di modul 1.3, ini akan ada modul yang bisa kakak-kakak pelajari. Memang dia bentuknya ketika seperti ini, pengantar, ini bisa kakak pelajari. Dan selanjutnya silakan geser, ada 5 slide. Oke, ini untuk modul-modul yang bisa kakak pelajari menjelang kita melakukan proses pembelajaran atau kegiatan daring ini. Oke, Kak, sampai di sini ada pertanyaan untuk LMS? Ada pertanyaan? Kak, silakan untuk LMS. Pas, Kak. Pas? Kakak yang lain? Kak Gel, pas kakak yang lain? Izin, Kak. Pas. Silakan Kak Deni.
Untuk tugas yang kemarin kakak sampaikan yang untuk tentang Pak Yogi, Pak siapa itu ya? Itu tadi saya coba cari-cari itu nggak ketemu. Mana itu? Pak Raga ya? Pak Tugas Raga. Pak Raga ya kayak. Iya, itu soalnya kan Bapak bilang kan waktunya tadi malam jam 12 ya untuk Iya. Nah. Ini kan. Nah, jadi tadi saya coba cari-cari itu sampai ke refleksi yang keberapa itu kan enggak. Ini sebenarnya Kak Denny udah buat di sini. Ini kakak sudah munculkan di bagian sini sih, yang Pak Raga kan. Ini saya coba lihat supaya statistik ya. Ini kakak sudah jawab pada bagian kuesioner dia satu kesatuan sih sebenarnya. Ini, menurut pengalaman Ibu Bapak sejauh mana urgensi pentingnya ini kan soal yang kedua. Ini ada yang jawab ada Kak Denny dan Kak Jumiati. Baru 2 peserta nih yang jawab. Cuman di sini Kak Denny punya saya nggak tampil deh. Pada kuesioner saya tampilannya berbeda. Yang mana itu? Oh ini. Oke baik. Ini ada di daftar kuis. Ini yang sudah Kak Denny sama Kak Jumiati selesai kan. Ini dudetnya ya Kak. Dudetnya tanggal 24 September 23.59. Ini Kak. Ini 2 ini dia sepertinya pertanyaan yang ada pada LMS dengan yang di slide itu berbeda. Kemarin kita membawa cerita tentang Pak Raga ya Kak ya. Iya benar Pak. Makanya tadi saya kebingungan juga kan mana ya soal Pak Raga ini. Kaget juga pas buka tadi kok tidak sesuai sama apa ya. Ternyata dia pengisiannya kuesioner, lebih ke kuesioner dia. Yang ini masuk ke elaborasi, udah Kak Denny isi juga. Saya coba cek ini. Sepertinya emang pada LMS karena bentuknya kuesioner jadi berbeda. Ini untuk tugas setelah kegiatan ini ya Kak. Ada lagi? Ya Kak Denny ya. Masih aman sih sebenarnya. Tugas Kak Denny yang Kak Denny unggah sudah masuk. Ada lagi nggak Kak? Kayak penugasan? Silakan. Jadi untuk tugas itu bisa menyusulkan lagi, Pak? Bisa Kak. Tugas bisa tetap menyusul di luar dudet, cuman akan ada dia tulisan LED atau tidaknya. Ini saya kasih contoh ya. Contoh. Nah, ini contoh nanti di bagian penugasan setelah kegiatan ini. Di sini contohnya punya Kak Jumiati. Ketika Kak Jumiati upload kegiatan sebelum dudit, dia akan muncul misal hari ini tanggal 25 bulan 9 jam sekian. Ketika terlambat dia akan ada tulisan di sini, bagian sini Kak Dedi, ada tulisan LED-nya. Dan dia tidak akan dapat nilai maksimal. Kalau nilai interval nilainya ini kan ada grade-nya nih. Grade-nya 100. Ketika dia terlambat dia tidak akan dapat nilai 100, mungkin akan 90 atau 95 saja. Tapi tetap bisa menyusul. Oke, itu terima kasih. memang wajib dipenuhi ya Kakak ya. Tugas ya untuk penugasan ya. Dan surat izin serta fakta integritas ya. Oke, Kak, ada lagi? Belum kita lanjut? Pas? Kita mulai ke materi. Pas. Oke. Kita mulai ke materi kita, Kak. Apakah loading ya? Sudah tampil ya Kak di Gmeet Kak? Sudah Pak, sudah. Oke.
Ini materi kita pada hari ini, refleksi modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Kata mayanya masih 2 JP, kuatkan pemahaman 1. Ini Kak, terkait dengan kesepakatan bersama, kesepakatan kelas kita. Kesepakatan yang pertama, menyalakan kamera, khususnya ketika Kak memberikan pendapat, baiknya kamera dihidupkan karena semua kegiatan kita mulai dari absensi, rekaman itu akan tampil secara otomatis karena berdasarkan sistem dia. Jadi nanti ketika rekaman diupload, ketika kamu membuka kamera berbicara akan tampil wajah Kak. Tapi ketika Kak tidak menampilkan kamera, maka tidak akan tampak, yang nampak hanya tulisan nama Kak saja. Oke. Yang kedua, mematikan mikrofon ketika tidak memberikan pendapat di room virtual ini. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Hadir seutuhnya di sini maksudnya hadir mulai dari awal hingga akhir penutupan kegiatan kita, menghargai waktu. Ini yang kedua, kita masih molor 20 menit, jadi ini jadi PR kita juga untuk Indonesia. Kita menghukum orang-orang yang disiplin untuk menunggu orang yang tidak disiplin. Jadi ini jadi PR kita harus menghukum kawan-kawan yang sudah hadir duluan dengan menunggu kawan-kawan yang terlambat hadir. Oke, saya harap untuk pertemuan berikutnya kita bisa hadir tepat waktu, karena ketika diskusi kita melebar, kita akan makan waktu. Selanjutnya, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, ada fitur raise hand, silakan angkat tangan sebelum bertanya. Gangguan teknis ada hal-hal wajar ketika ada kendala mati lampu atau hal-hal lain yang teknis, silakan laporkan, tidak ada masalah, akan kita coba mencari solusi yang bersama-sama nanti. Oke. Selanjutnya, tujuan kegiatan ini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Oke, tujuan khusus modul kita hari ini, modul 1.1 tentang refleksi. Yang pertama, capaian pembelajaran khusus modul setelah menyelesaikan modul refleksi dan paradigma perubahan diri guru PJOK, serta diharapkan mampu, yang pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke. Halo, Kak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya, serta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Oke. Review framework dan model tulisan refleksi serta tulisan refleksi 3 babak. Jadi pada kegiatan hari ini kita kalau pada kegiatan sebelumnya kita menggunakan Figma Jamboard, itu hanya beberapa KI bisa mengakses. Saya harap untuk kegiatan ini semuanya bisa mengakses, karena pada kegiatan hari ini kita akan menggunakan Google Slide atau G Slide nantinya. Ada kegiatan penulisan refleksi 3 babak. Oke. Ini agendanya bukan 5 menit, review masing-masing modelnya, model framework-nya ada masing-masing 10 menit. Ini ada refleksi 3 babak. Di kakak saling berdiskusi, saling berbagi pengalaman pada bagaimana kakak merefleksi pembelajaran. Nanti akan ada pertanyaan pemantiknya juga. Oke. Review framework dan model tulisan refleksi. Framework yang pertama yaitu framework Burton. Pada framework Burton, dia membagi ada 3 cara melakukan refleksi. Cara yang pertama dengan pertanyaan apa, yang kedua dengan pertanyaan terus apa, yang ketiga sekarang apa. Ini untuk framework Burton. Apa yang dimaksud di sini, misalnya yang dimaksud pada refleksi yang ditulis Kak Denny, apa sih itu refleksi? Kak Denny bilang itu pengalaman hal-hal atau kegiatan yang sudah kita lalui untuk melakukan perubahan atau perbaikan ke depannya. Jadi
Di sini apa maksud di sini pada framework Burton ini? Kita berpikir ketika kita selesai melakukan pembelajaran, contohnya kita melakukan pembelajaran atletik, apa kira-kira yang menjadi kendala ketika tidak semua peserta didik mau melakukan lompat jauh atau misalnya 100 meter atau kegiatan-kegiatan lain di nomor-nomor atletik yang lain. Apa yang jadi masalah ketika kita melakukan asesmen dari 20 soal, rata-rata siswa hanya dapat jawab 8 soal. Itu menjadi awalnya. Deskripsi yang mau kita buat, yang mau kita refleksikan apa? Kita refleksikan apa sih yang sudah kita lewati pada saat proses pembelajaran tadi. Setelah kita mendapatkan deskripsi yang harus kita bahas, kita masuk ke terus apa. Terus apa solusi yang akan kita buat ketika tadi dari 20 asesmen yang kita berikan, siswanya dapat menjawab 6 sampai 8 saja. Apa solusi yang mau kita buat? Apakah proses pembelajaran kita salah? Apakah metode pembelajaran kita salah? Gaya pembelajaran kah? Model pembelajaran kah? Atau ada hal-hal lain yang salah? Jadi Kak coba mengoreksi. Ya, sebenarnya refleksi ini pada saat kita melakukan remedial dan pengkajian itu termasuk ke dalam bagian refleksi juga. Ketika sudah dapat solusinya, sekarang apa? Sekarang apa yang dimaksud di sini? Apa yang mau kakak-kakak buat untuk melaksanakan solusi yang kakak pikirkan pada tools apa ini tadi. Jadi ketika kak menuliskan refleksi, masukkan yang 3 ini dimulai dari deskripsi apa yang kakak-kakak rasakan, terus apa yang kakak solusi yang mau kakak buat, dan eksekusi apa yang mendukung solusi yang sudah kakak-kakak pilih. Oke, ketika penulisan refleksi seperti itu dimulai dari deskripsi, analisis, dan evaluasi. Ini pada framework Burton. Kan untuk pembelajaran pada PKG ini, di PKG ini sebenarnya untuk refleksinya cukup banyak, cuman kita difokuskan kepada 2 refleksi saja. Yang pertama ini refleksi framework Burton, yang kedua namanya framework Gibbs. Pada framework Gibbs ini nyaris sama sebenarnya dengan framework Burton. Di sini deskripsi di sini sama dengan apa pada framework Burton, evaluasi di sini sama dengan terus apa, dan konklusinya sama dengan sekarang apa. Cuman pada framework Gibbs dia dijabarkan lebih detail lagi. Isi tanda tanyanya yaitu apakah slide saya masih muncul agak? Masih ya? Oke. Jadi di sini pada deskripsi setelah kita deskripsikan kita akan menemukan solusi. Di sini setelah kita deskripsikan kita akan muncul perasaan apa nih yang kita buat. Oh, ketika kita merasa oh ada kesalahan ketika kita mengajar tadi sebenarnya model pembelajaran sudah bagus, gaya pembelajaran sudah bagus, cuman ada beberapa problem mungkin ketika kita melakukan pembelajaran diferensiasi, pembagian siswa tidak cocok atau persoalan gender, siswa laki-laki tidak mau senam, saya sampaikan kemarin, siswa perempuan tidak mau melakukan sepak bola, itu masuk ke dalam perasaan. Ini tanda tanyanya itu ada pada perasaan. Yang kedua ada evaluasi. Setelah kita evaluasi, apa sih permasalahan tadi yang muncul dari deskripsi dan perasaan yang muncul pada, kalau pada framework Burton tadi di apa. Jadi setelah kita deskripsikan, kita rasakan, lalu akan kita evaluasi. Setelah evaluasi akan kita analisis. Setelah dapat analisis, oh ternyata ini permasalahannya, kita sudah dapat solusinya. Setelah itu baru kita konklusikan. Setelah dapat konklusinya, rencana akhirnya itu rencana tindak lanjut atau RTL. Di RTL inilah nanti solusi apa yang tepat untuk kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi atau proses pembelajaran
yang lebih bermakna lagi kepada peserta didik. Jadi, sama seperti yang saya sampaikan tadi, pengayaan dan remedial. Kalau remedial ada di satu soal, apakah soalnya terlalu berat, apakah ketika itu kita tidak menyampaikan, dengan baik pada saat soal itu, atau kita menjabarkannya, ketika penjabaran kita tertinggal, mungkin bisa saja. Jadi, pada pengayaan dan remedial itu juga akan terlihat. Sedangkan di sini, pada kita lebih detail kepada proses pembelajaran yang kita lakukan, ada kesalahan atau tidak. Oke, lanjut. Tulisan refleksi. Jadi, di sini Kakak akan mencoba membuat refleksi 3 babak. Mari kita kembali tulisan Ibu Bapak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Ibu Bapak. Kedua, menurut Ibu Bapak, seberapa dalam tulisan refleksi saya, betulkah itu sebuah refleksi singkat, kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Yang ketiga, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Oke, di sini Kakak akan menggunakan di slide instruksinya. Saya akan bagikan link di slide-nya di kolom chat. Kakak dapat menuliskan nama, ini sudah saya siapkan namanya, Kakak silakan masuk ke dalam, nama-nama kakak-kakak masing-masing sesuai dengan di slide-nya. Selanjutnya diminta membuat tulisan refleksi pada 3 babak. Jadi, sesinya akan kita bagi 3 sesi, dimulai dari babak 1, nanti lanjut kita setelah itu babak kedua dan babak ketiga. Selesai kegiatan babak 1, kakak-kakak akan melihat tulisan refleksi rekan-rekan yang lain atau kawan-kawan yang lain dan memberikan umpan balik atau masukan ataupun saran atau berbagi pengalaman ketika Kak melihat hasil tulisan refleksi kawan-kawan yang lain. Jadi pada slide itu nanti akan ada 17 slide. Kakak silahkan masuk pada sesuai dengan nama kakak-kakak masing-masing yang ada pada slide yang akan saya share linknya nanti. Setelah itu oke. Nih, dalam babak pertama kita mulai, saya akan coba share. Silakan masuk ke link yang saya bagikan di kolom chat ya, Kak. Apakah sudah masuk di kolom chat ya, Kak, linknya? Sudah ada? Belum, Pak. Oh, belum. Itu linknya ya, Kak, ya. Silakan masuk sesuai dengan namanya masing-masing. Akan masuk sesuai dengan nama masing-masing. Saya coba share aksesnya. Oke. Silakan. Itu tampilan seperti itu ya, Kak, ya. Jadi silakan masuk sesuai dengan namanya masing-masing. Kita mulai di babak 1. Saya akan coba share pertanyaannya. Sudah masuk semua, Kakak-kakak? Apakah sudah masuk?
Paham. Oke. Pertanyaan pemantik untuk babak pertama ini silakan dilihat di share screen yang saya tampilkan di Jimbitnya. Pertanyaan pertamanya, apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak? Yang kedua, apa yang membuat kakak menuliskan nilai orientasi tersebut? Dan yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Silakan kakak-kakak. Baru satu orang yang masuk. Kayak mana? Pegang tangan kayak mana? Silakan kakak, diklik saja linknya. Linknya. Linknya ada di kolom chat ya kak ya. Nggak bisa Baru pakai satu. handphone ya, Pak. Di slide yang tidak bisa pakai handphone. Boleh diulangi instruksinya tadi Kak untuk babak Oke. pertama. Ini instruksinya babak 1, masuk ke dalam slide yang sudah disediakan sesuai dengan nama kakak masing-masing. Oke. Oke kak, sudah Sudah Kak. masuk ke dalam linknya. Setelah itu kakak-kakak nulis di situ di slide kakak masing-masing babak 1-nya dulu kak. Silakan klik aja di situ, tinggal ketik klik di babak 1 dulu ya. Klik di babak 1, pertanyaan pemantiknya 3. Yang pertama, kecenderungan nilai orientasi kakak. Yang kedua, apa yang membuat kakak menuliskan nilai orientasi tersebut. Yang terakhir, pengalaman kakak terkait nilai orientasi ya. Nggak bisa dibuka Pak John dari HP. Iya, kami dari HP, nggak bisa. Kayak mana apanya ini? Harus pakai, Dibuka langsung keluar lagi dia Pak John. saya coba di handphone saya ya. Harus pakai aplikasi tambahan itu, Bung. Itu kalau di handphone dia harus Apa, Bang download Gil? di slide dulu, aplikasi di slide dulu dia. Kalau enggak wajib di laptop. Apa nama aplikasinya Bang Gil? Di slide. Di slide. Hah? Lagi Bang El. Chat Bang. Oke. Oke, kalau di handphone dia harus download aplikasi dulu kak. Di slide. Ketika ada slide. Ada 1, 2, 3, 4 peserta yang masuk. Silakan langsung diproses pada namanya masing-masing kak. Pertanyaannya ada situ nilai orientasi, apa yang menurut kakak cocok dan kakak. Yang kedua, mengapa nilai orientasi tersebut yang kakak pilih. Yang ketiga, ceritakan pengalaman terkait nilai orientasi tersebut. Terkait nilai orientasi, sudah paham maksudnya kak?
Nilai orientasi kita sebagai guru PJOK itu kan ada 5. Yang pertama itu penguasaan materi atau disiplin ilmu. Yang kedua learning proses atau proses pembelajaran. Atau yang ketiga aktualisasi diri. Yang keempat integritas ekologis. Yang kelima tanggung jawab sosial. Menurut kakak dari 5 itu mana yang kira-kira sesuai dengan kakak-kakak? Penguasaan materi kah? Proses pembelajaran kah? Aktualisasi diri kah? Integritas ekologis kah atau tanggung jawab sosial? Pilih saja salah satu boleh, lebih dari satu boleh. Misal kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak tanggung jawab sosial. Kenapa kakak-kakak membuat nilai orientasi tersebut? Silahkan jabarkan. Setelah itu bukti atau pengalaman kakak-kakak terkait nilai orientasi tersebut. Atau kakak milih penguasaan ilmu. Kenapa milih itu? Saja alasannya karena memang kita adalah lulusan atau sarjana pendidikan PJOK atau pendidikan kepelatihan. Buktinya apa? Silakan jabarkan di. Oke, Kak Jumiati udah proses. Silakan Kak yang lain. Fokus pada slide masing-masing dan pada bagian babak 1 dulu ya, Kak. Ini masih 5 orang yang masuk. Silakan Kak, ini baru Kak Jumiati dan Kak Deni yang berproses. Yang lain silakan. Kalau untuk di HP silakan download G-Slide di slide. Ketika kamu buka link itu juga diarahkan nanti ke Play Store-nya untuk aplikasinya. Silakan berproses selama 10 menit ya Kak. Jadi kita lanjut. 5 menit.
masih Kak Jumiati dan Kak Denny nih yang menulis. Kakak yang lain silakan proses di slide-nya masing-masing biar kita bisa lanjut ke babak berikutnya. Diulang lagi Kak John, belum bisa saya. Ya, yang di bagian mana Kak? Yang di bagian mana Kak? Ragu? Diulang lagi Kak John, belum bisa masuk. Oh, linknya ya? Iya. Oke, bentar Kak. Itu sudah saya masukkan ke kolom chat ya Kak, linknya. Setelah masuk di link, masuk di slide namanya masing-masing. Ini Kak
Kak Gail di apanya aja Kak, disesuai sama babaknya aja Kak. Diklik aja, dia bisa langsung dipindahkan itu Kak. Belum sesuai ya, Kak? Punya Kak Gail di luar slide-nya udah sesuai sih, cuman penulisannya di luar slide itu Kak. Coba cek punya Kak Denny dan Kak Jumiati. Kak Jumiati, kita masih di babak 1 Kak. Jadi 3 pertanyaan itu masih pada babak 1 kayak punya Kak Denny Kak. 3 pertanyaan itu di satu babak. Kak Jumiati. Bang Gail, itu isi jawabannya di dalam kotak slide yang warna-warna itu Bang Gail. Itu sudah saya pindahkan punya Kak Gail. Sama masuk di dalam kotak itu aja Kak Gail. Agak payah dari handphone. Ini sudah saya pindahkan punya Kak Gail, tinggal oke, sudah aman. Punya Kak Gail udah oke. Punya Kak Jumiati per babak dulu ya Kak. Seperti punya Kak Denny. Silakan Kak yang lain. Udah masuk di babak 1 apa lagi Kak ini? Di babak 1 dulu Kak, kita selesaikan babak 1 dulu ya. Apa yang mau diapakan itu? Ini pertanyaan ini di slide nih. Apa kecenderungan nilai orientasi Kakak? Yang kedua, apa yang membuat Kakak merasa itu nilai orientasi Kakak? Yang ketiga, pengalaman terkait nilai orientasi yang Kakak buat. Di share screen ini Kak. Kecenderungan nilai orientasi, terus apa yang membuat Kakak membuat nilai orientasi tersebut? Yang ketiga, pengalaman terkait nilai orientasinya. Nilai orientasi ada 5 ya Kak. Yang pertama, penguasaan materi atau disiplin ilmu. Yang kedua, proses pembelajaran. Yang ketiga, aktualisasi diri. Yang keempat, integritas ekologis. Yang kelima, tanggung jawab sosial.
sudah masuk, Pak? Punya Kak Jumiati sudah, Kak. Tapi tapi Kakak nulisnya di ketiga babaknya. Dia di babak 1 dulu ya, Kak. Silakan di yang babak 1. Iya, babak 1 yang di 2 3 Kak, 1 kan aja di babak 1 dulu. Oh, gitu. Berarti gimana ngulang lagi tuh, Pak? Biar saya pindahin. Oke. Oh, ya pindahin ya, Pak. Oke, Terima oke. kasih. Oke. Oke, Kak, ini udah banyak yang masuk. Silakan untuk proses. Kak Suwardi, ada kendala, Kak? Ini mau ngetiknya itu, Kak. Ini sudah. saya coba pindahkan lagi ya ini ya. Ya, ini mesti apa? Laptopnya pun lagi ngulah. Itu Kak, klik aja di kolomnya. Di kolom yang warnanya itu Kak ya. Iya, itu udah saya tambahkan kembali. Kak Denny sudah oke. Kak yang lain silakan. Kak Gail sudah oke. Kak Asrul oke. Silakan Kak yang lain. Nah, Kak yang sudah kita masuk ke babak kedua, kita selesaikan saja dulu 3 babak, nanti baru kita diskusikan. Ini kesepakatan pembelajaran, kita membaca tulisan refleksi 2 orang yang ada di bawah slide Kak. Ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Ini kita skip untuk di akhir saja, kita langsung lanjut ke babak kedua untuk kakak-kakak yang sudah selesai, Kak Gail, Kak Denny, dan Kak siapa tadi? Kak Jumiati ya. Ini roda emosi. Roda emosi itu perasaan kita saat ini. Kalau amarah itu bagian-bagiannya meluap, iri, terganggu, jengkel, dan meradang. Bagian kecil lagi benci, terteru, gelisah, kecewa, gemas, sakit hati, geram, cemburu, mual, dan jijik. Ini roda emosi saja. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Kakak yang sudah di babak pertama, ini untuk babak kedua. Apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi. Yang ketiga,
bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum, kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Yang keempat, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Oke, sudah. Yang belum babak pertama silakan ya selesaikan dulu, Kakak-kakak. Kak Agung sudah oke, proses di babak 1. Kak Asrul sudah juga, silakan lanjut ke babak kedua, Kak. Kak Iqbal proses. Kak Denny silakan lanjut ke babak kedua. Kak Jumiati juga silakan lanjut ke babak kedua. Silakan kakak yang lain. Yang sudah lanjut ke babak kedua boleh. Kak Iqbal oke. Oke, ada yang masih bermasalah untuk akses
di slide-nya. Oke. Belum bisa juga Pak Jon. Punya siapa Kak? Suardi. Siapa yang belum? Kak Baik Suwardi. sekali maksudnya. Suwardi. Pak Jon. Pak Jon. Ya, klik aja di gambarnya Izin itu, Pak Kak. Jon, kami sama Pak Iqbal ada rapat mendadak ini Pak Jon dari sekolah. Oh gitu. Di apa aja? Tapi tetap on nih Pak Jon. Ya tetap on aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya nanti kalau masalah tugas-tugas nanti saya telepon lah Pak Jon, gimana Pak Jon? Siap. Tapi status tetap on gini aja ya, Kak ya. Biar, Iya Pak Jon. Siap, oke. Izin Pak Jon. Yo. Siap. Oke, gini Kak Suwardi, saya ini Suwardi Iya kelihatan Pak ya Pak Jon. jauh senior nih daripada saya. Silakan berbagi pengalaman saja lah. Kak Suwardi sampaikan langsung apa nih menurut Kak Suwardi nilai orientasi Kakak selama proses pembelajaran Kakak mungkin udah ada belasan tahun ya Kak ya? Ada belasan tahun nggak kira-kira Kak? Itulah. Silakan berbagi Kak, sepengalaman Kakak nilai orientasi Kakak apa, bagaimana, kenapa Kakak cenderung arahnya ke nilai orientasi itu, terus berbagi pengalaman. Kita di kegiatan ini lebih banyak berbagi pengalaman sih. Saya juga belajar banyak dari pengalaman Kakak. Silakan Kak Suwardi. Begini langsung aja ngomong aja nih. Iya, ngomong aja, nggak apa-apa Kak. Silakan. Kalau bisa on cam Kak. Silakan berbagi pengalaman terkait nilai orientasi. Oke, silakan Kak. Selamat sore semuanya kawan-kawan. Sore Kak. Baik. Selamat sore Kak. Sore Kak. Selamat bergabung dengan kita PJOK. Nah, baik. Ada hal-hal yang ingin saya sampaikan bahwa untuk kegiatan PJOK ini orientasinya yang jelas terfokus kepada anak. Kegiatan itu mengingat kita sebagai fasilitator ya kan, jadikan anak agar mereka berkembang. Apa yang ingin kita inginkan itu anak itu supaya mengasah kemampuannya untuk dapat melakukan apa yang akan kita inginkan, yang mereka bisa mengembangkannya sendiri. Mungkin agak ada sedikit itu aja dulu Pak Jon. Oke. Kalau di babak kedua nih Kak, gimana nih Kak? Menurut Kakak emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir mempengaruhi kecenderungan nilai orientasi yang Kakak sebutkan tadi? Terkait pengalaman Kakak selama ini mengajar, gimana? Ulangi Pak, Kak. Dia ada dua babak. Ini di babak selanjutnya bagaimana emosi atau perasaan Kakak, keyakinan, nilai atau pola pikir mempengaruhi kecenderungan nilai orientasi yang Kakak sampaikan tadi. Terkait proses pembelajaran Kakak yang sudah Kakak lalui lah. Nah, yang sudah saya lalui kegiatan proses pembelajaran itu ya. Nah, memang ada kendala-kendala yang dihadapi karena terkait dengan kemampuan kondisi fisik mungkin ya. Anak itu tidak bisa disamaratakan untuk kegiatan. Jadi kita pilih-pilihlah apa yang sesuai dengan kemampuan anak. Karena
fisik itu yang nggak mungkin kita sama-samakan yang fisiknya sempurna dengan yang tidak sempurna. Oke. Ada lagi Kak? Nah, itu aja dulu. Oke. Baik, terima kasih Kak Suwardi. Tadi Kak Denny, resep silakan Kak Denny. Ya, mohon izin Kak, itu di tempat apa tadi? Ya saya hilang nggak ada, nggak tahu ini kenapa. Punya Kak Denny di, Iya, di saya slide-nya ya? iya di Ada slide yang refleksi babak 3 babak ini. punya Kak Denny ya? Namanya hilang ya? Iya, sama punya saya yang tadi yang udah Yang babak awal ya? 1 tadi. Coba di apa Kak, undo Kak? Undo bisa? Udah saya kontrol Z ya. Iya. Tampil Masih kembali tetap juga lagi. atau undo di apanya aja Kak? Undo di slide-nya aja Kak? Di slide-nya itu Kak? Nggak usah kontrol Z, undo di slide-nya aja. Udah, Oke. Kak. Udah, oke. Sudah Kak. Terima kasih. Siap. Oke, Kak. Kak Sigit ada kendala jaringan juga. Adakah yang mau berbagi dengan kita Kak Sigit sepengalaman proses pembelajaran yang sudah Kak Sigit lalui? Silakan Kak Sigit. Gimana Kak Sigit? Masih kendala jaringan Kak? Oke. Oh, terlempar seperti. Silakan lanjut Kak di babak 2. Ini Kak Jumiati udah proses, oke. Iqbal. Kak Dedi apa kendalanya Kak? Kak Dedi gimana? Ada kendala kah Kak Dedi? Gimana Kak Dedi? Masih di posisi? Kak Dedi Irwanto. Oke, Kakak yang sudah di babak kedua, kita lanjut ke babak ketiga. Babak ketiga ada 3 pertanyaan pemantik juga. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan rencana tidak lanjut dari Primo Gibbs. Hubungkan dengan apa yang kakak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Pertama, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dalam refleksi 2 babak sebelumnya. Kedua, seperti apa penggambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Ini untuk yang babak ketiga, Kak.
Kak Asrul masih di tempat? Silakan lanjut ke babak ketiga boleh Kak. Ini tadi yang babak kedua punya Kak sudah saya masukkan ke slide-nya. Silakan lanjut di babak ketiga Kak. Kak Gail masih di babak satu, silakan lanjut ke babak kedua. Kak Jumiati silakan lanjut di babak ketiga. Kalau sudah selesai. Oke, Kak Gail udah di babak kedua, silakan lanjut di babak ketiga Kak. Boleh. Kak Jumiati kalau udah oke babak kedua, silakan lanjut di babak ketiga Kak. Kak Asrul, ada kendala di babak ketiga atau gimana? Aman? Kak Asrul, ada kendala kah untuk babak ketiga? Jaringan? Enggak, Kak. Masalah. Iya, Kak. Oke, siap-siap.
Oke. Kak Jumiati udah di babak ketiga. Saya coba share dulu. Kak Jumiati udah di babak ketiga ya. Santai. Pak, soalnya bisa di-share lagi, Pak. Kak Jumiati udah di babak ketiga ya. Kak Dini juga. Kak Gael masih di babak kedua. Kak Asrul masih di babak kedua. Oke, baik Kak. Tadi Kak Suwardi sudah berbagi tentang apa yang dituliskan pada slide-nya. Walaupun tadi ada kendala macet pada slide-nya. Kak Jumiati, izin bisa berbagi terkait yang Kakak tulis pada slide-nya Kak. Silakan Kak Jumiati. Open mic-nya Kak. Kak Jumiati, silakan Kak. Kak Dedi Irwanto masih ada kendala kah?
Kak Denny lah yang mulai. Untuk berbagi, silakan Kak Denny. Yang sudah sampai ke babak ketiga. Boleh on Ya cam, Kak. boleh on cam. Sudah Kak? Belum Sudah turun belum? Ya, belum ya? belum Kak, kameranya belum nampak aktif. Oke Kak, sudah. Silakan Kak. Silakan berbagi dengan rekan-rekan yang lain terkait nilai orientasi yang terus pada babak 1 sampai babak 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi semua. Selamat sore ya Pak ya. Untuk refleksi 3 babak, ini dari babak yang pertama dulu ya Pak ya. Untuk dari babak pertama ini saya memberikan jawaban, itu orientasi yang saya pilih adalah penguasaan materi dan proses pembelajaran. Nah, kenapa saya memilih kedua orientasi ini? Karena kedua orientasi ini menurut saya memiliki hubungan yang berkaitan dalam sistem pembelajaran kita. Memiliki kesinambungan dan proses kegiatan belajar mengajar untuk mencapai hasil dan tujuan pembelajaran yang sesuai dan bisa diterima dan dipahami oleh peserta didik. Membuat peserta didik mau dan berani melakukan kegiatan olahraga dengan cara mencoba berlatih secara terus-menerus sehingga mereka merasa tidak ada diskriminatif. Nah, itu misalnya itu contohnya dalam permainan sepak bola ya Pak ya. Dalam permainan sepak bola biasanya dalam materi sepak bola itu anak-anak perempuan itu biasanya tidak mau atau takut untuk ikut melakukan praktik ya Pak ya. Nah, jadi di sini kita harus bisa memfasilitasi, bisa membuat anak-anak perempuan tadi, atau tidak hanya perempuan lah, mungkin ada laki-laki beberapa yang tidak mau juga Pak, untuk peserta didik yang tidak mau atau takut melakukan gerak bermain sepak bola, untuk lebih berani dan mau melakukan gerakan seperti gerak dasar, passing dan kontrol misalnya kan Pak kan. Dengan cara kita membuat mereka ke dalam satu kelompok, membagi ke kelompok-kelompok kecil atau kelompok-kelompok bersama gitu Pak. Jadi mereka lebih berani dan tidak merasa dikucilkan atau tidak takut lagi gitu Pak untuk melakukan gerak bermain sepak bola seperti itu Pak. Nah, untuk babak yang kedua ya Pak ya. Oke ya, silakan lanjut. Untuk babak yang kedua tadi pertanyaannya, yang pertama itu saya membuat yang membuat saya memilih orientasi tadi dengan beberapa proses emosi, keyakinan dan pola pikir anak. Nah, ini karena aspek-aspek inilah tadi makanya saya memilih penguasaan materi dan proses pembelajaran Pak, karena dari penguasaan materi dan proses pembelajaran kita bisa membuat nilai dan pola pikir anak sesuai dengan tujuan dan hasil pembelajaran yang akan kita sampaikan gitu Pak. Jadi anak-anak tersebut pun tidak memiliki emosi yang berbeda-beda serta segi pemahaman mereka berbeda-beda satu sama lainnya gitu Pak. Kemudian untuk hal buruk yang mungkin terjadi, itu yang sering terjadi dalam saya pengalaman melakukan proses belajar mengajar itu, kalau sudah memasuki jam agak siang itu Pak ya, biasanya beberapa anak-anak peserta didik itu banyak yang mengeluh-keluhkan soal panas atau hal-hal seperti itu kan Pak. Jadi sehingga karena banyak anak-anak yang mengeluh panas Pak, jadi kegiatan proses belajar mengajar praktik itu tidak berjalan maksimal itu biasanya ya Pak ya, karena nanti saya lagi praktek lagi menjelaskan tentang misalnya materi passing dengan kaki dalam gitu kan Pak. Beberapa anak ada yang memperhatikan bisa melakukannya, tapi ada beberapa peserta didik yang mengeluh-keluhkan karena panas apa segala macam, itu mereka agak menepi, jongkok, jadi tidak memperhatikan. Jadi ketika mereka disuruh mempraktikkan, mereka kurang bisa gitu Pak. Nah, terus kemudian pertanyaan selanjutnya itu apakah kita sudah menjadi kurang baik? Menurut saya ya, yang namanya kita sebagai manusia kan Pak, pasti masih melakukan kesalahan lah Pak kan. Jadi saya belum bisa mengatakan saya belum sebagai guru yang baik. Jadi karena terkadang
seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah menjelaskan capek-capek, tapi ada anak yang jongkok yang tidak memperhatikan ketika dia disuruh, dia tidak bisa melakukannya kan Pak. Jadi terkadang saya malas juga untuk mengulang-ulang materi seperti itu kan Pak. Di situ yang sementara udah 2 kali saya sampaikan gitu kan Pak, tapi ada yang tidak memperhatikan, ada yang jongkok ketika dia disuruh, "Gimana tadi Pak? Gimana tadi Pak?" Dia nanya lagi kan, "Gimana tadi Pak?" Nah, jadi di situ kadang saya tidak bisa sabar lagi gitu kan. Jadi udah, karena tidak memperhatikan tadi, udah lanjut ke gerak yang selanjutnya, passing dengan kaki luar gitu kan Pak, atau dengan punggung kaki, ya seperti itu. Jadi dia belum bisa melakukan passing dalam, sudah saya lanjut ke materi selanjutnya, seperti itu Pak. Kemudian untuk babak yang ketiga, tadi pertanyaannya apa tadi Pak ya? Ini ya. Apakah ini yang pertanyaan satu tadi Pak ya. Langsung saya ke jawabannya Pak ya. Untuk jawabannya itu ketiga yang bisa Kakak simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Ya, kesimpulannya itu kita harus bisa memfasilitasi kemampuan anak tadi yang berbeda-beda dengan tingkat emosi mereka juga, dengan pemahaman mereka yang berbeda-beda. Itu kita harus lebih kita pahami lagi lah Pak untuk anak-anak Pak, karena kita di sini kan berprosesnya nanti kan mungkin akan dilakukan pembelajaran seperti pembelajaran dengan apa ya namanya ya? Apa tuh Kak? Diferensiasi ya? UDP. Understanding by design ya kan Pak. Memberikan pembelajaran melalui hasil ya Pak, melihat dari belakang proses yang mundur kan Pak. Jadi di sini kita harus bisa memahami kan Pak. Jadi kemudian yang kedua itu ya kita seperti apa gambaran yang ada di kepala saya. Karena seperti tadi masalah tadi itu guru itu harus lebih sabar ya kan Pak, harus lebih memahami apa yang dibutuhkan anak, karakteristiknya seperti itu Pak. Jadi kemudian yang nomor 3, apa yang akan saya lakukan untuk diri saya sebagai guru PJOK. Ini saya harus lebih sabar, melatih kesabaran, memahami tujuan saya menjadi guru PJOK. Kita harus sabar dan memahami apa sih tujuan kita, seperti yang kemarin sudah sempat Bapak sampaikan juga kan Pak. Tujuan kita jadi guru PJOK itu apa? Apakah sebagai penghibur atau lainnya gitu kan Pak. Jadi saya harus memberikan pelajaran yang merata yang didapatkan oleh siswa, tidak meninggalkan salah satu siswa atau beberapa siswa di dalam ketidaktahuannya atau ketidakpahamannya. Seperti itu Pak. Saya rasa cukup Pak, itu aja untuk 3 babak refleksi ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Itulah hasil jawaban dari saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa sekali Kak Denny Clara Chandra. Berarti Kakak ngajar di SD ya? Iya Pak, benar Pak. Oh, masih di SD ya, belum mutasi ya? Berarti ya sama yang kita alami memang, keluhannya ngajar anak SD di waktu siang, apalagi kena kelas bawah ya kan, ditambah lagi jumlah kelas mungkin yang overload, jam mingguannya mungkin overload, agak kendala sih memang. Ditambah lagi nanti kendala jumlah sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan jumlah siswa, itu tetap kita alami, tapi nanti kita akan ada proses di sini, bagaimana cara mengakalinya, bagaimana ketika kita melakukan pembelajaran di akhir jam pel di siang hari, bagaimana solusinya biar semua peserta didik tetap mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya. Itu kita akan berproses dalam kegiatan diklat ini. Terima kasih Kak Denny sudah berbagi. Selanjutnya Kak Jumiati, boleh Kak? Kak Jumiati SMA kah? Di SMA ya? Halo, Kak Jumiati? Atau Kak Gael? Silakan Kak Gael di SMP. Oke, silakan Kak Gael yang sudah selesai gak nih? Berbagi Kak dengan
kakak-kakak yang lain? Bagaimana, Kak Gael, Mas? Mohon izin Bisa Pak Kak? Dep, Ya? ini lagi mau ada kegiatan pula nih Pak Dep. Oh, lagi kegiatan. Oke. Ini punya Kak Gael udah selesai sih. Udah menurut Kak Gael, presentasi yang sering digunakan oleh Kak Gael itu proses pembelajaran pada dasarnya kemampuan anak berbeda-beda sehingga agar anak dapat melakukan suatu gerak dasar harus melalui proses yang benar. Pada saat asesmen, saya menilai keterampilan gerak anak bukan pada hasil. Oke. Babak kedua, menurut Kak Gael, saya percaya bahwa nilai orientasi pada proses pembelajaran sangat baik dilakukan kepada siswa, karena siswa langsung mengeksplorasi cara-cara yang efektif dalam menguasai keterampilan. Pada kenyataannya, masih ada peserta didik yang belum mampu mengeksplorasi keterampilan gerak pada dirinya. Jadi guru yang baik untuk peserta didik adalah keinginan setiap guru. Oleh karena itu, guru harus selalu belajar untuk menggali kemampuan yang ada pada diri peserta didik. Untuk babak ketiga, menurut Kak Gael sebagai guru, harus memilih orientasi yang pas sebelum melakukan pembelajaran sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan dengan memahami nilai orientasi sehingga kita dapat menyesuaikan dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Oke, terima kasih. Kak Sigit, udah oke? Gimana? Sudah bisa, Kak Sigit? Boleh Bapak satu saja dulu, silakan Kak Sigit. Atau Kak Jumiati dulu. Nah, Kak, kita 5 menit lagi. Silakan saling berbagi. Kak. Lanjut lah Pak, udah mau pulang ini. Udah, masih di sekolah ya? Ya Pak, masih di sekolah. Oh, oke. Kak Sigit, gimana Kak Sigit? Masih proses kah? Kak Asrul, bisa open mic Kak Asrul untuk berbagi satu lagi setelah Kak Denny tadi. Bisa Kak Asrul? Halo? Gimana Kak Asrul? Bisa? Oh, oke. Atau saya berbagi. Jadi Kak, ini slide terakhirnya. Kita sudah tadi berbagi refleksi, sudah disampaikan juga tadi perwakilan oleh Kak Denny Clara. Untuk penutupnya, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Terakhir, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Jadi, untuk hasil refleksi, Kakak akan ada tugas kembali setelah sesi ini. Unggah hasil refleksi modul 1.1 DLMS, gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Pada bagian refleksi sesudah sesi ini akan ada dudetnya sepertinya besok malam yang harus kakak-kakak selesaikan. Sesi peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya serta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi untuk kegiatan ini agak saya coba berbagi. Jadi sebelumnya saya pada sekitaran awal 2016 kayak 2015 akhir saya pertama kali ngajar di SMK Widya Karya yang sekarang SMK-nya Kak Sigit. Saya kurang lebih 3 tahun di situ. Perbedaannya menurut saya ketika saya mutasi ke SD, perbedaan anak SMK dan anak SD cukup signifikan karena sesuai dengan capaian pembelajaran sekarang
Karena awalnya saya ketika di SMK itu melakukan proses pembelajaran seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa ketika main bola kaki, kita lebih mengarah kepada teknik dasarnya dulu. Teknik dasarnya dulu, bagaimana anak bisa passing, bagaimana anak bisa shooting, bagaimana anak bisa mengontrol bola, bagaimana anak bisa dribbling. Sedangkan pada SD yang kita pelajari ternyata bukan sama seperti di SMK atau di SMA. Jadi ketika saya sampai di SD, kendalanya kurikulum atau buku-buku panduannya hampir nyaris sama dengan SMA. Jadi isinya tentang kecaburan juga, baik itu atletik, eh, bola besar, bola kecil. Namun pada SD dia lebih detail kepada gerak lokomotor, non lokomotor, dan gerak manipulatif. Sedangkan pada CP atau capaian pembelajaran tahun 2024 kita lebih difokuskan kepada gerak fundamental atau gerak dasarnya. Jadi tugas kita yang kawan-kawan dan saya sendiri di guru SD adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan gerak fundamental atau gerak dasar yang ada pada anak sehingga mereka nanti ketika di SMP akan nampak bakatnya akan diarahkan kemana ketika gerak dasarnya sudah selesai di SD. Baik itu gerak dasar jalan, berlari, berenang, melompat, dan gerak-gerak dasar lainnya. Ketika di SMP akan nampak cabur mana yang bisa mereka pilih. Dan jatah guru SMA adalah mengasah secara spesifik apa yang sebenarnya bisa menjadi bakat atau minat siswa yang sesuai dengan gerak fundamentalnya tadi. Seperti yang disampaikan Kak Denny tadi, kita dalam menyusun proses pembelajaran, selama ini kita menyusun proses pembelajaran, kita mulai dari tujuan, aktivitas, dan asesmen. Sedangkan pada kegiatan ini kita akan diarahkan bahwa yang selama ini kita buat itu cenderung akan membuat proses pembelajaran menjadi jenuh. Dan kita tidak akan paham atau tidak akan tahu apa kebutuhan peserta didik sebenarnya. Jadi pada proses ini, pada proses diklat ini kita akan diantarkan ada teori baru atau bukan bentuk penemuan sih, tapi dalam modul diklat PKG ini bahwa untuk kegiatan aktivitas pembelajaran kita dimulai dari asesmen dulu. Jadi ada asesmen diagnostik, ada asesmen otentik. Jadi kita mulai dari asesmen dulu, kita mulai buat pembelajaran. Jadi kita mulai asesmennya apa nih yang mau kita evaluasi kepada siswa, kita lihat dulu. Setelah kita evaluasi, nanti akan ada dapat hasil, oh hasilnya seperti ini, oh hasilnya seperti ini. Setelah dapat hasil itu tadi, baru kita mulai rancang aktivitas pembelajarannya. Jadi kita tidak aktivitas dulu, tidak belajar dulu baru ujian, tapi ujian dulu baru kita belajar. Maka setelah ujian kita akan lihat, oh potensi siswa di sini, potensi siswa di sini, bakat siswa di sini, minat siswa di sini. Kita akan bisa merancang aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan minat bakat peserta didik yang kita ampu. Karena setiap peserta didik mereka akan punya kemampuan, minat, dan bakat yang berbeda. Makanya kita harus asesmen dulu di awal dan asesmen di akhir. Asesmen yang digunakan pada kegiatan ini kita cenderung pada asesmen otentik, kita akan sampai ke sana. Asesmen otentik karena selama ini ketika kita melakukan proses pembelajaran di olahraga atau di pencaburan, ketika kita di sepak bola, teknik dasar passing, shooting, dribbling, dan kontrol, kita akan mengambil nilai passing dengan anak berpasang-pasangan contohnya, atau jarak passing atau kesulitan passingnya. Tetapi pada prosesnya, untuk memperoleh yang akurat pada asesmen otentik, anak-anak akan dinilai melalui permainan. Kita nanti juga akan sampai prosesnya ke sana. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup sampai di sini dulu karena kita sampai di refleksi. Pertemuan berikutnya kita akan ada di asset based thinking atau berpikir berbasis kekuatan. Ini cukup menarik karena di modul 1.2 ini kita akan berproses bagaimana cara kita memanfaatkan kekuatan atau aset-aset yang ada di sekolah.
Baik, mudah-mudahan kakak masih diberikan waktu yang baik, rezeki yang baik, dan umur yang baik. Kita bisa berjumpa lagi di sesi tatap maya yang ketiga dengan jumlah peserta yang lebih banyak lagi mungkin daripada ini. Rekan-rekan yang lain mungkin bisa masuk dan prosesnya juga lebih baik daripada ini. Untuk hari ini sebelum saya tutup, silakan Kak Denny atau Kak siapa yang bisa bantu doa untuk penutup, silakan Kak. Karena Kak Ferdi nggak ada, Kak Denny boleh bantu untuk doa penutup sesi kita hari ini. Itu Pak. Silakan Kak. Di Manggung. Atau Kak Suwardi? Ada kakak yang bisa bantu untuk doa? Doa penutup untuk sesi kali ini. Kakak? Kak Asrul atau Kak Dedi bisa? Untuk penutup sesi hari ini saja Kak, untuk doa. Bagaimana Kak? Baik, kita sesi foto saja. Tes Kak Jumiati. Kak Jumiati, apakah Baik. suara saya bantu doa Kak? Untuk penutup kegiatan hari ini Kak? Ada bapak-bapaknya Pak. Mungkin saya Tidak ada yang aktif perempuan. satupun ini kayaknya nih. Udah di kegiatan sama Kak Suwardi. Bapak aja lah yang mewakili. Saya mewakili. Iya Kak. Pak. Oke, kita sebelum itu kita silakan open cam, kita sesi foto. Baik, untuk hari ini cukup sekian saya rasa sebelum sesi foto. Alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah untuk sesi hari ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang kakak beri di dalam ruangan ini bisa Tuh Pak Suwardi udah aktif. kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Kak. Sebelumnya kita akan melakukan sesi foto. Silakan on cam Kak semuanya. Sesi foto silakan on cam. Oh, Agung itu suruh mimpin Pak. Ya, Agung suka mimpin tuh, Kak. Giliran foto aja datang dia, giliran tadi dipanggil nggak ada. Modus aja Silakan nih Kak yang lain, Kak Asrul, Kak Denny, Kak Iqbal, dan Kak Sigit. Marah-marah aja. Giliran foto aja cepet kayak hadir. Giliran ngerjakan Kak soal Sigit. nggak hadir. Oke, bantu hitung Kak Agung untuk sesi foto. Ngitung aja nggak mau Gong. Si Iqbal masih di ruangan dia, aku tinggal. Alah modus hoa kali kalian. Astagfirullah, bohong berdosa. Yang ada saja. Bal. Kak Sigit, Kak Asrul, silakan. Bal, foto. Oke. Salam olahraga. Apa nih? Siapa lagi? Kak Asrul, Kak Sigit, Kak Iqbal. 1, 2, 3. Tuh. Sekali lagi salam kelas 14 Kak. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Kak untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan untuk proses selanjutnya kita lebih baik lagi daripada hari ini. Dan saya mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan soalmu Gong. Soal apa? Kincrit kayak Nanti di rumah ya. kabur. Kau bantu aku ngerjain ini PKG. Males. PPG-nya belum tersentuh. Gua apalagi ini mau pecah.